CEO terkejut saat mengetahui wanita yang selama ini dia kejar-kejar ternyata adalah mantan istrinya yang baru saja ia ceraikan. Adegan ini membuatnya langsung menyesal. Dulu mereka sudah menikah selama 2 tahun, tapi CEO itu tak pernah pulang sekalipun. Bahkan wajah istrinya pun dia tidak tahu. Wanita itu tinggal sendiri selama 2 tahun. Tiba-tiba menerima surat cerai dari CEO. Namun di hari perceraian, CEO itu pun tidak muncul. Hanya mengutus pengacara untuk menyelesaikan semuanya. Setelah itu pengacara memberinya kartu hitam senilai $1 miliar. Katanya itu kompensasi dari CEO atas 2 tahun pernikahan mereka. Saat itu wanita itu melihat berita bahwa CEO menghabiskan jutaan dolar untuk merayakan ulang tahun cinta pertamanya. Melihat itu dia benar-benar kecewa. Tanpa ragu menandatangani surat cerai, menolak kompensasi dan pergi begitu saja. Sementara itu pengacara melapor kepada CEO bahwa wanita itu telah pergi dan memilih keluar dari rumah tanpa membawa apapun. Namun CEO mengira wanita itu hanya mencari perhatiannya. Saat itu asistennya mendapat kabar bahwa desainer top yang selama ini mereka cari sudah kembali. CEO sangat senang mendengarnya. Langsung meminta asisten menghubungi desainer itu. Tanpa dia tahu, desainer top yang ia cari dengan susah payah itu adalah wanita yang baru saja diceraikannya. Demi segera membuat gaun untuk cinta pertamanya, CEO pun langsung pergi ke perusahaan wanita itu. Saat mendengar CEO ingin mengajaknya makan malam, wanita itu tak menyangka bahwa pria itu tidak mengenalinya. Dengan marah dia langsung menolak dingin, lalu pergi begitu saja. Sementara itu asisten wanita itu menyelidiki, dan baru tahu bahwa kedatangan CEO adalah demi membuat hadiah untuk cinta pertamanya. Saat membaca dokumen yang diberikan padanya, wanita itu tertegun. Tak pernah menyangka, CEO meminta bantuannya hanya untuk menyenangkan wanita lain. Dia pun langsung menolak proyek itu. Awalnya mengira CEO akan menyerah, tapi yang mengejutkannya, CEO tetap menunggu sampai dia pulang kerja. Saat itu wanita itu langsung berkata bahwa CEO sedang menyalahgunakan kekuasaan. CEO merasa bingung kenapa wanita itu sangat membencinya, lalu menyarankannya agar jangan terlalu keras, karena tidak ada yang akan menyukainya. Tapi wanita itu tidak peduli. Demi mendapatkan persetujuan kerjasama, CEO rela membayar mahal untuk desainnya. Melihat desainernya sangat cantik, cinta pertama CEO takut dia akan merebut perhatian pria itu, lalu menuduh wanita itu mendekati CEO dengan sengaja. Wanita itu langsung membantah bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada CEO. Namun saat itu CEO melihat semuanya. Mendengar wanita itu mengatakan bahwa dia telah mengkhianati istri selama pernikahan, dia hendak menjelaskan, tapi cinta pertamanya langsung berkata bahwa istri CEO hanya wanita kampungan, sama sekali tidak pantas untuknya. Melihat adegan menjijikan itu, wanita itu hanya berkata bahwa gaun akan selesai tepat waktu, lalu pergi. Sementara itu nenek CEO tahu bahwa cucunya sudah bercerai. Mengingat bagaimana dulu dia berusaha keras menjodohkan mereka, dia langsung marah. Demi membuat mereka rujuk kembali, nenek sengaja mengundang wanita itu ke pesta ulang tahunnya. Mengingat kebaikan nenek di masa lalu, wanita itu pun setuju. Setelah menutup telepon, dia mendapat pesan dari asistennya bahwa gaun cinta pertama CEO sudah selesai, dan dia diminta mengantarkannya. Tempat pengantarannya adalah rumah CEO. Dengan terpaksa, wanita itu membawa gaun itu ke pesta. Melihat kedatangannya, cinta pertama CEO langsung berkata bahwa dialah yang sengaja memerintahkan wanita itu mengantar sendiri, lalu mengejek agar wanita itu berhenti bermimpi merebut CEO. Kemudian menyiramkan minuman ke wajahnya, dan berpura-pura itu adalah kecelakaan, lalu melemparkan $200 ke wajahnya sebagai ganti rugi atas gaun yang kotor. Demi reputasi perusahaan, wanita itu menahan amarahnya. Asistennya yang mendengar keributan langsung datang. Melihat keadaannya yang berantakan, dia marah dan menyalahkan cinta pertama CEO yang keterlaluan. Lalu